Halo, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan uji perbedaan dari rata-rata dua sampel berpasangan. Dalam tampilan yang ada di layar kalian di sini saya menuliskan terkait bagaimana algoritma dalam melakukan pengujian perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan jika kalian sedang melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan kita membandingkan dua nilai rata-rata yang sifatnya itu berpasangan, dalam artian subjek yang mendapatkan nilai rata-rata itu adalah orang yang sama. Pertama, setelah data itu terkumpulkan, terlebih dahulu data tersebut harus dilakukan uji normalitas terlebih dahulu pada nilai selisih dua variabel. Jadi misalkan dalam uji perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan tersebut, kita ingin menguji apakah ada perubahan berat badan sebelum diet dengan sesudah diet. Maka nilai dari rata-rata sebelum diet dengan sesudah diet, nilai dari dua variabel itu dibentuk dalam bentuk variabel selisih. Sama halnya kalau misalnya kita ingin mengetahui perubahan sebelum dilakukan perlakuan dengan sesudah diberikan perlakuan, maka nilai selisih itulah yang harus dilakukan uji normalitas dalam melakukan sebelum uji perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan ini. Jika nilai selisihnya berdistribusi normal atau terima H0, maka bisa menggunakan uji rata-rata dua sampel T berpasangan. Namun jika hasil uji normalitasnya memberikan kesimpulan bahwa dia tidak berdistribusi normal ataupun tolak H0, maka uji perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan yang digunakan itu menggunakan metode uji Wilcoxon ini. Untuk hipotesis dalam uji perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan, H0 selalu dituliskan dengan tidak ada perbedaan antara sampel 1 dengan sampel kedua. Untuk H1 itu ada perbedaan antara sampel 1 dengan sampel kedua. Kemudian di dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu uji normalitas dalam uji perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan ini. Saya akan membuka Microsoft Excel milik saya. Dalam tampilan ini ada contoh, ada beberapa nama-nama di sini yang sedang melakukan suatu olahraga tertentu selama seminggu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang untuk melakukan perbandingan apakah efektif melakukan olahraga selama seminggu, baik itu sebelum olahraga maupun sesudah olahraga. Perlu diketahui bahwa di sini pada saat sebelum olahraga, orang-orang tersebut mengukur berat badannya dengan berat badan seperti berikut. Kemudian setelah melakukan olahraga selama seminggu, maka berat badan yang diperoleh seperti ini. Jadi kita bisa lihat sebelum olahraga di sini ada 55 di baris pertama. Ya, setelah melakukan olahraga menjadi 45. Kemudian di sini ada 56 tetap menjadi 56, 60 jadi 72, 58 jadi 50, 48 jadi 55, 53 sampai 53 dan juga seterusnya. Untuk melakukan uji normalitas di sini dengan menggunakan uji Jarque-Bera sekaligus juga melakukan transformasi dengan menggunakan transformasi Bokchok. Untuk melakukan hal ini di Excel, pertama kita buat terlebih dahulu kolom transformasi berat badan sebelum, itu kolom variabel sebelum ini kita buat dengan menggunakan rumus seperti ini. Kemudian transformasi data untuk yang berat badan sesudah. Kemudian kita buat lagi rumus selisih. Ini rumus dari transformasi berat badan ini harus dilakukan karena kita kalau misalkan data itu tidak berdistribusi normal, maka kita bisa mengganti sesuai dengan parameter transformasi Bokchoknya ini. Di sini di dalam kolom yang di sebelah di sini ini merupakan parameter-parameter yang bisa diisi untuk melakukan transformasi Bokchok. Di sini ada parameter lambda, banyaknya sampel atau n, kemudian squeness, kurtosis, chi-square hitung, kemudian p-value, alpha dan keputusan. Di sini ada beberapa rumus yang sudah digunakan. Di sini untuk lambda
Lambda di sini dia bernilai 1. Ini bisa kisarannya antara min 5 sampai 5. Kalau misalnya 1 itu jika tidak perlu menggunakan transformasi. Ini memang teori dari transformasi Bokchok itu sendiri. Sementara untuk banyaknya sampel itu dengan menggunakan rumus count, di sini dituliskan H sampai H. Jadi di sini H sampai H itu sudah menyangkut semua hitungannya ini kecuali di judulnya ini. Jadi yang dihitung hanyalah yang berupa angkanya saja. Sementara untuk squareness-nya ini juga sama. Jadi yang dihitung adalah nilai selisihnya. Kurtosis juga sama, yang dihitung nilai selisih. Kemudian chi-square hitung di sini sedikitnya ada sedikit kesalahan nama, harusnya bukan C4. Melainkan yang dihitung itu adalah nilai L4-nya ya. Jadi di sini diganti menjadi L4. Sini juga L4 dan di sini juga L4. Karena tadi sempat ada pergeseran. Nah, jadi di sini yang digunakan adalah nilai dari selisih dari banyaknya sampel, squareness dan kurtosisnya untuk menghitung nilai chi-square hitung. Ini rumus sudah saya berikan di dalam Microsoft Excel ini, jadi Anda bisa menyesuaikan dengan rumus-rumus yang ada di sini. P-value ini dirumuskan dengan distribusi chi-square dengan di sini rumus dari L ini ya, L7. Kemudian dengan derajat bebasnya sebesar 2 dengan alfanya 0,05. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan seperti ini dengan menggunakan rumus if seperti ini. Nah, kemudian untuk melakukan transformasi Bokchok ini digunakan rumus if sama dengan L3 sama dengan 0. Artinya jika nilai lambdanya itu bernilai 0, maka transformasi digunakan adalah logaritma natural, yaitu yang ada di sini. Namun kalau misalnya selain itu kita gunakan transformasi yang di atasnya itu, yaitu X pangkat lambda. Ini juga berlaku untuk semuanya, ini juga berlaku untuk semuanya. Untuk selisih itu yang digunakan adalah selisih yang sudah dilakukan transformasi ini, yaitu D2 dikurangi dengan F2 ini. Jadi semuanya berlaku seperti ini rumusnya, maka kita bisa melakukan perhitungan untuk chi-square ini. Kalaupun nilai lambdanya kita ubah misalkan ke 0, maka nilainya juga akan berubah secara keseluruhan. Kita ubah menjadi 1 tanpa transformasi, dia tetap ya seperti yang tadi di awal-awal. Dengan nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, berarti datanya masih berdistribusi normal untuk nilai selisihnya. Kalau kita ubah jadi 2, tetap masih berdistribusi normal. 3 juga masih berdistribusi normal. Jika memang kasusnya tidak berdistribusi normal, maka kita harus cari transformasi yang cocok untuk data itu menjadi distribusi normal. Sebelum kita melakukan pengujian dengan menggunakan uji rata-rata 2 sampel T berpasangan untuk metode jika data sudah berdistribusi normal. Namun kalau misalkan datanya tidak normal, maka kita bisa menggunakan uji Wilcoxon ini. Untuk defaultnya lambda itu bernilai 1, jadi tinggal disesuaikan saja dengan memasukkan nilai parameternya ini adalah sebesar 1. Jadi setelah kalau misalkan datanya itu awalnya pada saat kita menggunakan tanpa transformasi yaitu lambdanya 1, maka analisa yang digunakan adalah yang analisanya merupakan data awal, yaitu data yang tidak ditransformasikan. Namun jika misalkan data yang kita punya itu tidak berdistribusi normal, namun pada saat kita melakukan transformasi berdistribusi normal, maka kita menggunakan data hasil transformasi yang ada di sini. Ini yang nantinya akan kita gunakan untuk analisa. Jadi kalau datanya tidak normal namun ditransformasikan jadi normal, maka kita gunakan hasil transformasi ini. Namun jika memang pada saat ditransformasi masih tidak normal, maka kita tetap menggunakan data awal untuk melakukan pengujian rata-rata perbedaan di antara 2 sampel yang kita bandingkan, namun dengan menggunakan metode uji Wilcoxon. Demikian video terkait cara-cara melakukan uji normalitas pada kasus pengujian rata-rata 2 sampel berpasangan.